Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari mata kuliah Manajemen Risiko. Dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Sparta. Saya Feniwati Baine dengan NIM 2019 123 1043 bersama dengan teman saya. Wino Vitasari dengan nomor induk mahasiswa 2019 123 1022. Baik, untuk saat ini kami akan membahas tentang rasio ketersediaan modal. Sebagai pengantar, penurunan substansi dalam pendapatan dan peningkatan jumlah kegagalan bank. Kedua, modal adalah blok bangunan fundamental dari bisnis perbankan. Ketiga, untuk menggunakan dalam perbankan atau bankir untuk menggunakan lebih sedikit modal, dia harus meningkatkan pendapatan aset untuk mendapatkan tingkat ekuitas yang tinggi. Terakhir, bank regulator harus meningkatkan modalnya untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan jika pendapatan usahanya itu negatif. Bank modal. Modal sama dengan ekuitas ditambah hutang jangka panjang. Bank modal termasuk cadangan yang disisihkan untuk memenuhi antisipasi kerugian bank operasional. Dan juga bank modal ini tunduk pada persyaratan peraturan yang berusaha untuk menjadi modal. Definisi bank modal. Pendekatan akuntansi modal. Perbedaan antara nilai buku akuntansi aset dan kewajiban, pendekatan ekonom modal atau ekuitas pemilik atau kekayaan bersih, sama dengan perbedaan antara nilai pasar aset dan kewajiban. Pendekatan regulator rasio, modal dan leverage yang diperlukan yaitu rasio modal atau aset inti yang didasarkan pada akuntansi nilai buku. Regulator. Dua jenis modal yaitu modal inti dan modal tambahan. Konstituen dana modal inti harus memiliki fitur-fitur berikut. Dibayar penuh dan tersedia secara permanen, tersedia secara bebas dan tidak dialokasikan untuk aset tertentu dari kegiatan perbankan. Kemampuan untuk menyerap kerugian yang terjadi dalam kutukan bisnis yang sedang berlangsung dan tidak mewakili biaya tetap atas suatu institusi. Modal inti mewakili sumber daya yang dapat digunakan untuk mengatasi kerugian saat ini sambil mendukung lembaga keuangan untuk terus beroperasi sebagai kelangsungan usaha. Jenis modal inti saham biasa yang disetor akun premi, saham yang tidak dapat dikembalikan kembali, cadangan umum laba ditahan, saham preferensi tidak dapat ditebus non-kumulatif. Kepentingan minoritas di anak perusahaan konsisten dengan komponen di atas. Modal tambahan atau goodwill yang tidak dapat digunakan untuk mendukung kerugian secara berkelanjutan. Dikurangkan dari modal inti ini. Investasi pada anak perusahaan dan modal lembaga keuangan lainnya juga dikurangkan dalam menilai evaluasi modal. Manfaat penghasilan masa depan bersih harus dikecualikan dari perhitungan modal inti dan total modal. Jenis modal yaitu contohnya saham biasa. Saham biasa ini memiliki klaim atas sisa pendapatan dan aset di belakang. Saham biasa ini memiliki klaim atas sisa pendapatan dan aset di belakang deposito. Kewajiban lain, hutang dan preferensi saham. Saham preferen dividen, klaim dan aset pemegang saham tetap dalam jumlah tetapi berada di bawah klaim deposan dan semua utang bank. Kelebihan jumlah modal disetor melebihi nilai nominal yang direalisasikan oleh bank pada penjualan awal, atau yaitu IPO. Keuntungan yang tidak terbagi laba ditahan atau laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Modal hutang.
Surat utang dan surat utang subordinasi adalah sumber utang jangka panjang yang dapat dimanfaatkan bank untuk mengumpulkan dana tambahan. Persyaratan peraturan yang mendukung catatan dan surat utang yang digunakan untuk memenuhi standar modal. Namun dalam konteks regulasi modal, utang jangka panjang hanya bekerja untuk menyerap kerugian jika terjadi kegagalan. Modal cadangan, wisata bank penghasilan untuk cadangan kerugian kredit dan sewa ketika kredit gagal bayar, kerugian tidak serta-merta mengurangi pendapatan. Saat ini karena dapat dikurangkan dari rekening cadangan. Bank menetapkan Provision for Loan Loss atau PLL sebagai rekening beban di laporan bank laba rugi untuk mengurangi beban pajak. Cadangan untuk akun kerugian kredit dilaporkan di sisi satu set neraca. Peran modal bank. Sumber dana bank harus membutuhkan dana untuk membiayai awal investasi modal di tanah, pabrik, dan peralatan. Bank-bank yang mapan membutuhkan modal untuk membiayai pertumbuhan mereka dan untuk mempertahankan modernisasi operasi. Contoh, operasi cabang dan investasi nyata, modal eksternal sering digunakan untuk membiayai perubahan struktur besar seperti akuisisi dan merger. Kedua, sekarang sebagai bantalan untuk menyerap kerugian operasi yang tidak terduga, permodalan bank merupakan sarana utama perlindungan terhadap risiko kepailitan dan kegagalan. Modal besar yang tidak mencukupi dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk dianggap kerugian yang tidak terduga karenanya paksa bank untuk menyatakan bangkrut. Instrumen untuk utang jangka panjang adalah sumber dana modal yang tidak dapat digunakan untuk menyerap kerugian kecuali dalam likuidasi bank yang gagal. Oleh karena itu, utang jangka panjang hanya lemah memenuhi peran modal sebagai bantalan untuk menyerap kerugian. Contoh untuk peran modal bank. Contohnya, penurunan ekonomi pada tahun 1997 di banyak negara Asia menyebabkan banyak bank kehilangan secara substansial. Kerugian ini melebihi kerugian kredit dari banyak bank, menyebabkan mereka menggunakan modal untuk menyerap kerugian yang tidak terduga. Bank dengan modal yang tidak mencukupi untuk menyerap kerugian dinyatakan oleh bangkrutnya badan pengaturnya. Fasilitasnya, banyak bank yang dipaksa untuk bergabung atau diakuisisi oleh bank atau lembaga keuangan lain. Fungsi ketiga dari modal bank pada dasarnya itu adalah pada masalah modal yang memadai. Bank umumnya memiliki kurang dari 10% aset yang didanai oleh modal. Oleh karena itu, proporsi kerugian aset yang relatif kecil dapat secara signifikan mempengaruhi modal bank dan mengancam solvabilitas bank. Bank regulator persyaratan minimum. Modal yang memadai untuk mengamankan kesejahteraan dalam sistem perbankan. Pertama yaitu untuk melindungi deposan, untuk melindungi kreditor yang tidak diasuransikan dalam hal terjadi kebangkrutan dan likuidasi. Melindungi pemegang saham bank dari kenaikan premi asuransi. Premi asuransi diberitahu dari laba bersih bank. Modal yang mencukupi akan mengurangi risiko kepailitan. Ini melindungi industri jasa perbankan dari pembayaran premi asuransi yang lebih besar. Kepercayaan pasar merupakan faktor laba dalam fasilitas yang mencukupi. Jika pasar merasakan kekurangan modal bank, harga saham bank akan terpengaruh. Melindungi wajib pajak dan dana asuransi bank. Ketika bank bangkrut, regulator akan turun tangan untuk melindungi deposan dan penggugat yang diasuransikan. Modal yang mencukupi menawarkan perlindungan untuk wajib pajak yang dimiliki biaya dana dan asuransi yang bangkrut. Nilai pasar modal. Dalam istilah nilai pasar, aset dan kewajiban bank dinilai pada harga berdasarkan mark to market berdasarkan nilai pasar. Bank secara pelarut ekonomis dan tidak membebankan biaya kegagalan pada deposan atau pengatur jika likuidasi hari. Nilai pasar modal dan risiko kredit.
ketidakmampuan peminjaman untuk menjaga pembayaran kredit yang merupakan mereka penurunan arus kas saat ini dan yang diharapkan di masa depan. Nilai pasar risiko modal dan suku bunga. Kenaikan suku bunga mengurangi nilai pasar sekuritas dan kredit pendapatan. Nilai pasar dan risiko kredit dan suku bunga. Risiko kredit dan guncangan risiko suku bunga yang mengakibatkan kerugian nilai pasar aset menanggung langsung oleh pemegang ekuitas, dalam arti bahwa kerugian tersebut merupakan biaya terhadap nilai klaim kepemilikan mereka di bank. Penilaian pasar dari neraca menghasilkan gambaran yang akurat secara ekonomi dari kekayaan bersih dan dengan demikian posisi solvabilitas bank. Nilai buku modal. Aturan modal dan modal nilai buku berdasarkan nilai buku paling umum digunakan oleh bank regulator. Di bawah metode nilai modal ini, baik satu set maupun kewajiban dinilai berdasarkan nilai buku sejarahnya. Nilai buku modal atau aset dikurangi kewajiban. Terdiri dari 4 komponen berikut, nilai nominal saham, nilai surplus saham, laba ditahan, dan cadangan kerugian kredit. Buku nilai modal dan risiko kredit, sistem akuntansi nilai buku memang mengakui masalah risiko kredit, tetapi hanya sebagian dan biasanya dengan jeda waktu yang lama dan diskresioner. Ada kecenderungan bagi bank untuk menunda penghapusan. Ketika nasabah kredit mengalami kesulitan mengenai jadwal pelunasan, revaluasi arus kas mengarah pada penyesuaian langsung ke bawah dari portofolio nilai pasar kredit. Kecukupan modal bank umum. Aturan modal aktual bank umum menghadapi persyaratan modal yang berbeda. Rasio modal aset atau leverage dan rasio modal berbasis risiko. Rasio modal berbasis risiko pada bagian ini menjadi rasio berbasis risiko modal dan total modal. Rasio ini mengukur rasio nilai buku bank dari modal primer atau inti dengan nilai buku asetnya. Semakin rendah rasio ini, semakin bank leverage tinggi. Modal primer atau inti adalah ekuitas bank umum ditambah saham preferen abadi yang memenuhi syarat ditambah kepentingan minoritas dalam akun ekuitas. Di sini adalah beberapa contoh. Dapat dilihat di mana di daerah total rasio berbasis risiko, rasio berbasis risiko tingkat 1, rasio leverage, dikapitalisasi dengan baik. Jadi pada tabel ini ada beberapa penjelasan terkait contoh. Selanjutnya, masalah rasio leverage nilai pasar. Tidak ada jaminan bahwa deposan dan regulator atau termasuk wajib pajak cukup dilindungi dari kerugian. Ini karena bahkan jika bank ditutup ketika rasio leverage turun di bawah 2%, rasio modal aset buku 2% dapat konsisten dengan kekayaan bersih. Nilai pasar negatif yang sangat besar. Risiko aset atau rasio leverage gagal diperhitungkan kredit suku bunga dan risiko satu set lainnya yang berbeda. Kegiatan di luar neraca tidak ada modal yang diperlukan untuk memenuhi potensi risiko kepailitan yang melibatkan aset dan kewajiban kontingen. Rasio modal rasio modal dasar risiko. Bagian ini akan memeriksa bagaimana modal yang digunakan sebagai bantalan terhadap kredit menggunakan pendekatan BIS. Modal sebagai bantalan terhadap risiko kredit menggunakan BES atau add-on yang diperlukan untuk modal di bawah BES 2 yang melindungi bank terhadap risiko pasar dan operasional.
Selanjutnya, perjanjian Basel Persyaratan untuk berlaku rasio modal berbasis risiko pada bank-bank di negara industri besar. Tahun 1993, Perjanjian Basel secara eksplisit masukkan berbagai risiko kredit aset, baik on maupun off balance sheet, ke dalam langkah-langkah model kecukupan. Pada pilar pertama, pengukuran risiko kredit, pasar dan operasional risiko kredit. NIR standar mirip dengan Basel kecuali lebih sensitif terhadap risiko. Berbasis peringkat internal atau ERD, bank diizinkan untuk menggunakan perkiraan internal tentang kesesuaian kredit peminjaman untuk menilai risiko kredit dalam portofolio. Risiko operasional, 3 pendekatan yaitu indikator dasar, NIR pengukuran standar, dan lanjutan. Risiko pasar sama seperti proposal Basel pada Basel pertama. Rasio modal dasar risiko. Pada pilar kedua ini, proses peninjauan peraturan tentang persyaratan modal minimum merekomendasikan prosedur untuk bagi regulator untuk memastikan bahwa bank memiliki proses internal yang baik untuk menilai kecukupan modal bank, yang telah ditetapkan oleh target permodalan yang sepadan dengan profil risiko spesifik bank dan lingkungan pengendalian. Pada pilar ketiga, panduan terperinci tentang pengungkapan proposal Basel kedua. Memberikan panduan detail tentang penggunaan struktur modal, eksposur risiko, dan kecukupan modal. Persyaratan penggunaan ini memungkinkan pelaku pasar untuk menilai informasi penting yang menggambarkan profil risiko dan kecukupan modal bank. Perhitungan ukuran kecukupan modal berbasis risiko membedakan di antara berbagai risiko kredit, aset di neraca, dan identifikasi risiko kredit yang terpasang pada instrumen di luar neraca dengan menggunakan penyebut aset yang disesuaikan dengan risiko dalam rasio kecukupan modal. Dalam pengukuran ini, modal bank adalah standar di mana masing-masing risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar yang diukur. Dilanjutkan oleh teman saya, Dwi. Untuk rasio berdasar model risiko Basel II diberlakukan bersama rasio leverage tradisional persyaratan minimum 8% total modal, inti tingkat 1 ditambah modal tambahan tingkat 2, untuk rasio aset yang disesuaikan dengan risiko dan rasio modal level inti, modal inti tingkat 1 dibagi disesuaikan dengan risiko 4%. Ini secara kasar kehebatan di pasar di dalam ini di luar neraca. Next. Menghitung CAR. Modal bank dibagi menjadi tier 1 dan tier 2. Modal tingkat 1 nilai buku ekuitas umum plus saham preferensi abadi, tidak jatuh tempo plus kepentingan minoritas bank yang dimiliki oleh anak perusahaan kurang niat baik. Modal tingkat 2, cadangan kerugian kredit hingga maksimum 1,25% dari aset yang disesuaikan dengan risiko, ditambah berbagai convertible plus instrumen utang subordinasi dengan batas maksimum. Next. Aset yang disesuaikan dengan risiko kredit, 2 komponen aset on balance sheet yang disesuaikan dengan risiko kredit aset off balance sheet yang disesuaikan dengan risiko kredit. Next. Menghitung CAR risk-based capital standar base 1, kategori risiko, kategori yang pertama itu berat 0%, kas saldo bank sentral, sekuritas Departemen Keuangan, pemerintah dan lembaga pemerintah OECD. Kategori yang kedua beratnya 20%, barang uang tunai dalam proses pengumpulan domestik dan OECD
deposito antar bank diklaim menjamin beberapa bank non-OECD dan deposito dan surat berharga pemerintah, boarding kota kewajiban umum, beberapa sekuritas yang didukung hipotek diklaim yang dijaminkan oleh Departemen Keuangan dan beberapa surat berharga negara lainnya. Aset neraca yang disesuaikan dengan risiko. Yang pertama itu ada aset yang ditetapkan ke salah satu dari 4 kategori exposure risiko kredit. Yang kedua, nilai yang disesuaikan dengan risiko dari aset di neraca sama dengan jumlah tertimbang dari nilai buku aset di mana bobotnya sesuai dengan kategori risiko. Yang ketiga, untuk permodalan yang memadai, bank harus memiliki rasio berbasis risiko total minimum, total modal, tier 1 ditambah tier 2 terhadap aset yang disesuaikan dengan risiko kredit sebesar 8% dan minimum rasio modal tier 1, modal inti terhadap risiko kredit aset yang disesuaikan sebesar 4%. Batas metode Basel I, bobot risiko individu tergantung pada kategori peminjam yang luas, yaitu negara, banker, atau perusahaan. Contohnya, semua pinjaman korporasi memiliki bobot risiko 100% terlepas dari risiko kredit perusahaan peminjam. Aset di neraca yang disesuaikan dengan risiko kredit berdasarkan Basel II, ini yang pertama itu memperlihatkan diferensiasi yang lebih luas dari bobot risiko kredit. Bobot risiko disempurnakan dengan mengacu pada peringkat yang diberikan oleh Lembaga Pemerintah Kredit Eksternal (S&P). Oleh karena itu, Basel II harus menghasilkan rasio modal yang lebih sesuai dengan risiko ekonomi aktual yang dihadapi lembaga penyimpanan atau bank. Menghitung CAR of balance sheet, credit risk adjust, CRA, aktivitas di luar neraca. Perhitungan nilai CRA OBS melibatkan dua langkah. Yang pertama itu turunkan jumlah setara kredit, temukan nilai aset yang disesuaikan dengan risiko untuk item OBS ini dan kalikan jumlah terutang item dengan faktor konversi. Langkah kedua, kalikan jumlah setara kredit ini dengan bobot risiko yang sesuai. Kontrak jaminan benua di luar neraca, yang pertama itu faktor konversi yang digunakan untuk mengkonversi ke dalam jumlah setara kredit, jumlah yang setara dengan item di neraca. Faktor konversi yang digunakan tergantung pada jenis jaminan. Sebagai contoh, penerbitan SLC pengganti kredit langsung oleh bank peringkat faktor konversi 100%, SLC terkait kinerja dan komitmen pinjaman yang belum digunakan lebih dari 1 tahun, faktor konversinya 50%. Komitmen pinjaman lainnya dengan 1 tahun atau kurang jatuh tempo, faktor konversi kredit 0%. Basel II, faktor konversi ini akan meningkat menjadi 20%. Bobot risiko yang diberikan pada kontrak penjaminan kontingensi OBS adalah sama seperti jika bank telah melakukan transaksi sebagai prinsipal. Misalnya, peringkat kredit yang digunakan untuk menetapkan bobot risiko kredit untuk aset neraca juga digunakan untuk menetapkan bobot risiko kredit atau aktivitas OBS ini. Nilai aset CRA dari kontrak pasar OBS atau instrumen derivatif, bank yang terlibat dalam pembelian dan penjualan OBS futures, option, forward, caps, and sekuritas derivatif lainnya, menghadapi risiko kredit pihak lawan. Risiko kredit pihak lawan, risiko bahwa pihak lain dari kontrak akan gagal membayar kewajiban pembayaran. Menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan risiko dari kontrak pasar OBS melibatkan dua langkah.
Langkah yang pertama, hitung faktor konversi untuk menghasilkan jumlah yang setara dengan kredit. Langkah yang kedua, kalikan jumlah setara kredit dengan bobot risiko yang sesuai. Jumlah setara kredit CI dibagi menjadi elemen exposure potensial dan elemen exposure lancar, yaitu CA, exposure potensial ditambah exposure saat ini. Next. Potensi exposure resiko pihak lawan untuk gagal bayar kontrak efek derivatif di masa depan. Lihat pada tabel 20-15 halaman 534 untuk faktor konvensi paparan potensial. Exposure saat ini, biaya penggantian kontrak sekuritas derivatif pada harga hari ini perhitungannya adalah dengan mengganti kurs atau harga awalnya dalam kontrak dengan kurs atau harga saat ini untuk kontrak serupa dan menghitung ulang semua arus kas saat ini dan masa depan yang akan dihasilkan berdasarkan kurs atau harga saat ini. Nilai aset itu total jumlah setara kredit dikali bobot risiko. Batasnya itu metode ini mengabaikan jaringan exposure. Next. Nilai aset exposure sesuaikan dengan risiko derivatif OBS dan dengan netting. Total jumlah setara kredit sama dengan exposure bersih saat ini ditambah potensi exposure bersih. Exposure arus bersih sama dengan jumlah semua biaya penggantian positif dan negatif. Jika jumlahnya positif, maka exposure arus bersih semua dengan jumlah. Jika negatif, exposure arus bersih sama dengan 0. Next. Exposure potensial bersih ditentukan oleh rumus berikut. A bersih sama dengan 0,4 XA kotor ditambah 0,6 X NGR XA kotor. A bersih sama dengan exposure potensial bersih, A kotor sama dengan jumlah exposure potensial dari setiap kontrak. NGR adalah rasio paparan arus bersih terhadap paparan arus kotor, 0,6 jumlah potensi exposure yang berkurang akibat netting. Resiko suku bunga, resiko pasar, dan resiko base capital. Dari perspektif regulasi, rasio modal berbasis resiko kredit hanya memadai selama bank tidak terkena resiko suku bunga atau resiko pasar yang tidak semestinya. Hal ini karena rasio modal berbasis risiko hanya memperhitungkan kecukupan modal bank untuk memenuhi resiko kredit baik di dalam maupun di luar neraca. Metode ini tidak secara eksplisit memperhitungkan risiko inflasi, mengakibatkan risiko suku bunga, durasi mismatch, dan risiko pasar perdagangan. Next. Basel 2 tentang perubahan aturan kecukupan modal BIS mengusulkan penambahan modal untuk risiko operasional. Komite Basel mengusulkan 3 metode dengan kapital untuk melindungi dan risiko operasional, pendekatan indikator dasar, pendekatan standar, dan pendekatan pengukuran lanjutan. Next. Pendekatan indikator dasar, pendapatan kotor sama dengan pendapatan bunga bersih ditambah pendapatan non-bunga. Modal operasional sama dengan X pendapatan kotor, batas terlalu agresif atau top down dan tidak membedakan sama sekali di antara area yang berbeda di antara risiko operasional mungkin berbeda. Misalnya pembayaran dan penyelesaian mungkin memiliki profil risiko operasional yang sangat berbeda dari pialang retail. Next. Pendekatan standar, pendekatan ini membagi aktivitas menjadi 8 unit dan lini bisnis utama. Beban utama dihitung dengan mengalihkan bobot untuk setiap baris dengan indikator yang ditetapkan untuk setiap baris, lalu menjumlahkannya
sama dengan 12% dari total modal regulasi saat ini dari semua bank dalam sampel dikali minus bobot lini bisnis rata-rata dibagi jumlah indikator keuangan dari sampel bank. Next. Pendekatan pengukuran lanjutan, model ini memungkinkan bank individu untuk mengandalkan data internal untuk tujuan modal peraturan. Next. Tiga kategori secara luas sedang dalam pengembangan. Yang pertama itu internal measurement approach IMA berdasarkan kerangka kerja yang memisahkan exposure resiko operasional bank ke dalam lini bisnis dan jenis kejadian risiko operasional. Next. Loss distribution approach LDA mirip dengan IMA, kecuali bahwa metode ini menilai kerugian tak terduga pada persentil 99,9 secara langsung daripada melalui asumsi tentang hubungan antara kerugian yang diharapkan dan kerugian yang tak terduga. Pendekatan kartu skor SA. Di bawah metode ini, bank menentukan tingkat awal modal risiko operasional di tingkat perusahaan atau lini bisnis, dan kemudian memodifikasi jumlah lini dari waktu ke waktu berdasarkan kartu skor yang mencoba menangkap profil risiko yang mendasari dan lingkungan pengendalian. Persyaratan modal berbasis risiko berusaha untuk meningkatkan risiko leverage sederhana dengan memasukkan risiko kredit, pasar, dan operasional ke dalam penentuan kecukupan modal, akuntansi yang lebih sistematis dari perbedaan risiko kredit di antara aset, menggabungkan exposure di luar neraca, dan menerapkan persyaratan modal berupa seluruh DI sebesar di dunia. Risiko lainnya, rencana BIS tidak memperhitungkan risiko lain seperti risiko suku bunga, risiko nilai tukar uang mata uang asing, dan risiko likuiditas persaingan. Perbedaan standar pajak dan akuntansi di seluruh sistem perbankan, dan dalam kecukupan jaringan pengaman, persyaratan modal dasar risiko belum menciptakan persaingan antar bank. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Feni. Baik, demikian presentasi kami dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.